Semoga semua yang hadir pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, sehingga kita dapat menghadiri kegiatan webinar pagi ini. Sebelum kita mulai acara pagi ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Indi dari Pajakin, selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Oke, agar acara kita dapat berjalan dengan lancar dan tentunya memberikan manfaat bagi kita semua, mari kita mulai kegiatan pagi ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, sebagai bentuk kecintaan kita terhadap tanah air, marilah sejenak kita dengarkan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, mari kita sama-sama dengarkan lagu Himne Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Mega-mega yang disentuh pudar karena keagungan kerja
Baik, selanjutnya kami akan informasikan syarat dan ketentuan dalam pelaksanaan webinar Pajakin pada pagi hari ini. Dimohon Bapak Ibu untuk menyimak. Pertama, untuk mendapatkan e-sertifikat gratis, peserta wajib mengisi link absensi dan evaluasi. Komplain tidak diterima jika kedua link tidak diisi. Dua, link hanya dapat diakses dan dikirim melalui kolom chat Zoom. Tiga, tim pajak in akan mengirimkan link absensi di kolom chat setiap 5 menit sekali. Link absensi dibuka mulai 9.45 WIB dan ditutup pukul 11.10 WIB. 4. Link evaluasi dibagikan setelah sesi tanya jawab dan ditutup saat webinar berakhir. 5. Peserta yang sudah bergabung disarankan tidak keluar masuk Zoom agar tidak tergeser oleh peserta lain. 6. Pastikan nama dan email diisi dengan benar dan sesuai pada kedua link, karena keduanya itu akan digunakan untuk e-sertifikat. Permintaan revisi nama tidak diterima. Nah, sebelum kita beralih ke rangkaian acara selanjutnya, kami mohon ketersediaan Bapak Ibu peserta webinar untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu, agar kita bisa mendokumentasikan momen berharga pada pagi hari ini. Kami sangat apresiasi nih untuk teman-teman kehadiran Bapak dan Ibu dalam webinar ini. Dimohon ya, untuk setiap peserta menyalakan kameranya. Oke, teman-teman, yuk yang belum menyalakan kameranya dimohon nyalakan terlebih dahulu ya. Oke. Oke, kami akan mendokumentasikan dulu untuk sesi Zoom-nya. Dalam hitungan 3, 2, 1 ya. 3, 2, 1. Sekali lagi. Oke, sekali lagi ya. 3, 2, 1. Dah. Oke, selanjutnya untuk mengawali acara, marilah kita dengarkan opening speech dari CEO Pajakin. Kepada Mas Arif Rohman, waktu dan jaringan kami persilahkan. Halo, tes. Mendengar ya suaranya, Mbak Aisyah ya? Oke, baik. Terima kasih, Mbak Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Puji warahmatullahi syukur wabarakatuh. kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat-Nya di pagi hari yang agak mendung ini kita bisa bersama-sama untuk berkumpul di Zoom meeting pada kegiatan webinar perpajakan yang pada pagi hari ini kaitannya dengan strategi menghadapi pemeriksaan pajak terkait transfer pricing untuk perusahaan PMA. Jadi memang ini hal yang spesifik, tapi memang ini eh, apa boleh dibilang ilmu yang lumayan advance lah kalau di perpajakan itu. Jadi, terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir lebih dari 500 peserta ini. Tadinya karena temanya spesifik, kami berpikir bahwa mungkin ini tidak akan begitu maksimal karena kan kalau yang berkaitan dengan UMKM, kemudian kayak kemarin Kortek itu sampai kita full ya di angka 1.000 peserta. Tapi saya cukup surprise bahwa untuk tema yang spesifik ini pesertanya ini sampai dengan sekarang sudah lebih di angka 500 peserta. Terima kasih kepada para peserta, para audien, para pajakener yang sudah bergabung dan tentu mudah-mudahan apa yang nanti tema yang disampaikan oleh para narasumber kami Mas Gopur dan juga Mbak Diva nanti bisa betul-betul sampai dan juga bisa bermanfaat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya gitu. Dan tentu harapan kami tidak sekedar memburu sertifikat ya, tapi memang betul-betul ilmu dan kemudian bisa diimplementasikan dan itu tentu mudah-mudahan menjadi amal kebaikan kita semua.
Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin, kegiatan webinar rutin yang diselenggarakan oleh Pajakin bekerjasama dengan berbagai pihak. Yang kali ini kita bekerjasama dengan Himitek Center dan ini merupakan bentuk komitmen dari Pajakin agar bisa memberikan informasi, memberikan sosialisasi terkait ketentuan-ketentuan perpajakan kepada seluruh masyarakat di berbagai penjuru. Tadi kita lihat di chat-chat tadi ada yang dari ke Kepri, kemudian ada yang dari Aceh, ada yang dari Kalsel, dari Padang, dari Makassar, dan berbagai daerah lainnya. Nah, tentu dengan era yang semakin terdigitalisasi ini, ya, dari Batam juga ini, tentu harapannya bahwa informasi yang didapat oleh orang Jakarta, oleh kemudian orang Aceh, orang Papua, orang dari manapun itu bisa mendapat informasi yang sama. Jadi nanti tidak ada lagi bahwa di satu tempat belum bisa mendapatkan akses informasi terkait satu peraturan perpajakan tertentu begitu. Dan itu merupakan upaya dan komitmen dari Pajakin untuk bisa terus memberikan edukasi, informasi dan juga sosialisasi terkait kewajiban-kewajiban perpajakan dan juga tata cara untuk pemenuhannya. Nah, izinkan kami sebelum nanti kita serahkan kepada para narasumber untuk menyampaikan materinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Seperti biasa, kami Pajakin merupakan aplikasi perpajakan pertama di Indonesia. Dan alhamdulillah sampai saat ini juga masih eh, pemilik ekosistem terbesar lebih dari 1,4 juta dan alhamdulillah ini merupakan penyemangat bagi kami bahwa produk kami, bahwa layanan kami betul-betul bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak, untuk pajakener, untuk wajib pajak. Nah, visi dari Pajakin adalah bagaimana bisa menjadi mitra terpercaya wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya dan juga memperoleh hak-haknya. Nah, ini harus seimbang antara hak dan juga kewajiban. Kami siap untuk membantu, memediasi, memfasilitasi agar kewajiban-kewajibannya bisa tertunaikan dengan baik dan juga tentu hak-haknya juga bisa dipenuhi dengan baik. Jadi kita tidak hanya menuntut hak, tapi juga kewajiban kita, tapi juga sebaliknya tidak hanya kewajiban-kewajiban saja yang kita eh, lakukan, kita berikan, tapi juga hak kita juga kita bisa dapatkan. Nah, kemudian juga bagaimana menjadi mitra terpercaya pemerintah dalam menghimpun penerimaan negara melalui penyelenggaraan administrasi perpajakan yang efisien, efektif, berintegritas, dan berkeadilan. Nah, eh, ini memang menjadi isu besar ya. Kita semua harus berperan serta memberikan kontribusi agar penerimaan perpajakan ini bisa terus meningkat dan bisa optimal. Karena sebagaimana kita tahu bahwa penerimaan perpajakan merupakan tulang punggung dari APBN kita, dari pendapatan negara kita. Sebagaimana kita tahu bahwa ada banyak sekali program-program dari pemerintahan kita yang memang yang membutuhkan tidak sedikit eh, dana, tidak sedikit sumber dana, sehingga tentu penerimaan dari pajak ini harus terus ditingkatkan, harus terus digenjot, dan tentu bagaimana caranya adalah dengan bisa memberikan informasi, memberikan cara-cara yang lebih memudahkan kepada para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga kepatuhan bisa meningkat dan nanti harapannya tentu penerimaan perpajakan bisa terus meningkat pula, sehingga ruang fiskal kita itu bisa bisa makin lebar dan keperluan-keperluan untuk program-program dari pemerintah bisa tercukupi dari penerimaan perpajakan kita dan tidak harus melulu mengandalkan utang-utang yang selama ini kita lakukan. Selanjutnya untuk fitur-fitur dan juga layanan kita ada fitur online. Fitur online ini semuanya sudah ada di dalam aplikasi perpajakan. Sekarang malah sudah lebih dari 1,5 juta pengguna.
Itu ada fitur konsultasi, kemudian fitur cek status NPWP, fitur buku kas, fitur akuntansi, e-billing, e-matre, dan juga fitur terbaru kita adalah fitur izin usaha. Jadi ini layanan-layanan, fitur-fitur yang sudah bisa dinikmati di dalam aplikasi Pajakin. Jadi silahkan yang belum mendownload bisa segera mendownload, bisa di Play Store maupun App Store untuk kemudian bisa menikmati layanan-layanan yang ada di dalam aplikasi Pajakin. Nah, ini tampilannya. Tadi ada update informasi tentang peraturan-peraturan terbaru, kemudian juga berita-berita terkait perpajakan. Kemudian di situ juga kita akan memberikan reminder untuk kegiatan-kegiatan pajakin. Nah, ini untuk fitur konsultasi pajak online. Jadi bisa melalui chatting atau kemudian melalui video call dan juga bisa melalui saluran Zoom. Jadi tinggal dipilih saja lebih nyaman mana, sudah mendapat informasi yang jelas atau belum dengan menggunakan chat. Kalau belum mungkin bisa dilakukan dengan melakukan video call dan lain sebagainya. Dan ini dimanapun, kapanpun, selama ada sinyal, para pajagener bisa mendapatkan informasi terkait permasalahan perpajakan yang sedang dihadapi. Tidak perlu kemana-mana, tidak perlu panik, langsung melakukan konsultasi melalui aplikasi Pajakin ketika ada masalah perpajakan. Selanjutnya, nah ini ada fitur cek status NPWP. Jadi kalau para pajakiners sedang bertransaksi dengan lawan transaksi begitu, bisa dicek dulu NPWP-nya dengan aplikasi ini. Atau mau mengecek status NPWP kita masing-masing, itu juga bisa dicek di dalam fitur ini. Yang selanjutnya, nah, ini fitur catat kas. Jadi ini khusus untuk yang masih bisa menggunakan tarif UMKM ya. Jadi ini bisa digunakan dengan mencatatkan setiap transaksinya di dalam aplikasi Pajakin di fitur catat kas. Nanti kemudian ketika sudah tutup bulan itu bisa tinggal create billing, kemudian bisa dilakukan pembayaran juga melalui QRIS di aplikasi Pajakin. Jadi ini sangat membantu sekali untuk para pelaku usaha UMKM. Jadi silahkan ini bisa dimaksimalkan agar para pelaku UMKM bisa mengetahui cash flow-nya, kemudian juga bisa mengetahui keuntungan dari setiap bulan dari usaha dan atau jual belinya. Kemudian selanjutnya adalah fitur akuntansi. Nah, ini pengembangan dari fitur catat kas. Jadi kalau mencatat kas itu yang kita ketahui cash flow-nya, keuntungannya bisa dilihat dari situ. Tapi itu belum bisa memberikan output berupa laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi. Nah, sementara untuk perusahaan, untuk pengusaha, walaupun UMKM tapi sudah berbadan hukum, untuk melakukan kewajiban perpajakannya, lapor FCT misalkan, itu harus melampirkan laporan keuangannya. Nah, ini fitur akuntansi karena dari banyaknya permintaan masukan dari para pajakeners. Nah, ini kita kembangkan fitur akuntansi. Jadi semua akun-akun bisa sudah disediakan, tinggal dipilih sesuai dengan transaksi yang sedang berjalan. Nanti bisa dipilih, dilakukan pencatatannya dan hanya dengan 5 langkah nanti laporan keuangan bulanan, mingguan, bahkan tahunan nanti ketika di akhir tahun bisa di-create, bisa dicetak dan bisa digunakan untuk lampiran kewajiban perpajakannya. Jadi nanti setiap bulan bisa dievaluasi bagaimana penerimaannya, bagaimana pengeluarannya, bagaimana persediaannya, itu semuanya bisa dimonitor melalui fitur akuntansi dalam aplikasi Pajakin. Yang selanjutnya ini adalah fitur e-billing. Jadi ini ketika mau melakukan pembayaran pajak itu membuat billing dan ini kita bisa membuat billing secara massal. Jadi misalkan harus membuat billing dalam jumlah banyak sekaligus itu melalui aplikasi Pajakin bisa eh, dibantu untuk membuat billing secara bersamaan. Jadi tidak harus satu-satu kalau harus membuat dalam jumlah besar. Hanya dengan 6 langkah bisa dibuatkan billingnya, kemudian juga sekaligus untuk melakukan pembayarannya dalam aplikasi Pajakin.
Silahkan bisa dicoba dan juga bisa dinikmati fitur-fitur itu. Fitur yang selanjutnya yang sudah ada dalam aplikasi ini adalah fitur iMatre. Jadi ini kita sudah membantu lebih dari ratusan ribu user, terutama para pendaftar CPNS dalam melengkapi administrasi berkasnya ya, berkas administrasinya dan alhamdulillah mudah digunakan dan juga hanya beberapa langkah saja sudah bisa melakukan pematerian. Nanti tinggal diunggah, di-download untuk dokumennya. Ini hanya dengan 5 langkah sudah bisa pematerian dilakukan. Selanjutnya, fitur selanjutnya adalah fitur izin usaha. Nah, ini fitur baru. Ini juga masukan dari para pajagener kepada kami untuk bagaimana bisa memberikan layanan dari awal. Jadi tidak hanya kemudian membantu eh, pengurusan atau kewajiban perpajakannya, tapi juga proses pendirian dari awalnya. Sehingga karena mereka teman-teman para pajagener yang memberikan masukan berharap bahwa dari ujung ke ujung ya end to end itu bisa semuanya dilakukan di dalam aplikasi Pajakin. Nah, kita terus mengembangkan agar kebutuhan-kebutuhan para pelaku usaha, para pajakiner semua bisa diberikan layanan oleh Pajakin. Jadi sebagaimana tagline kami bahwa solusi pajak dalam genggaman semua, solusi ada di dalam aplikasi Pajakin. Jadi ada fitur pendirian, kemudian perubahan akta, kemudian dan lain sebagainya. Jadi semuanya ada di dalam fitur izin usaha ini. Nah, itu fitur-fitur yang sudah ada di dalam aplikasi kami dan kami terus mengembangkan fitur-fitur. Tujuannya adalah agar para pajagener bisa semakin mudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Nah, selanjutnya tadi adalah fitur online. Ini selain fitur online yang ada dalam aplikasi yang para pajageners bisa nikmati, kami juga memberikan layanan offline. Jadi ketika memang masalah yang dihadapi relatif kompleks sehingga butuh pendampingan secara offline, kita juga memberikan jasa pendampingan secara offline. Jadi mulai dari tax advisory, membuatkan tax planning, perencanaan pajak, dan juga konsultasi secara umum masalah-masalah perpajakan yang sedang dihadapi. Jadi kita memberikan pendampingan ketika mau melakukan aksi-aksi atau mau melakukan transaksi-transaksi, kita memberikan pendampingan sepanjang waktu untuk bagaimana aspek perpajakannya. Kemudian juga ada in-house training. Ini terkait peraturan-peraturan yang memang dibutuhkan oleh satu entitas atau peraturan-peraturan terbaru sehingga membutuhkan in-house training dan kami bisa memberikan layanan ini. Kemudian juga adalah accounting, ini pembuatannya maupun mereviewnya. Jadi laporan keuangan kami bisa membantu membuatkan dan juga nanti hanya mereview dari yang sudah dikerjakan oleh tim yang ada di perusahaan para pajakinan sekalian. Kemudian juga layanan tax compliance, ini pelaporan pelaporan kewajiban perpajakan, kemudian juga tax review dan tax clearance. Ini melakukan review dan juga clearance untuk kewajiban perpajakan. Jadi kita memastikan bahwa sebelum disubmit itu eh, sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang ada sehingga ketika disubmit ke DJP sudah tidak ada permasalahan lagi. Kemudian juga transfer pricing dokumen, ini pembuatan dan pendampingan TP-Doc. Kemudian juga adalah tax dispute dan pendampingan klarifikasi. Ini juga ketika ada SP2DK atau pendampingan keberatan, pemeriksaan kita juga memberikan layanan pendampingan secara offline. Selain itu kita juga ada layanan-layanan misalkan seperti tax opinion dan lain sebagainya. Jadi sesuai dengan kebutuhan yang para bagian hadapi bisa didiskusikan seperti apa kebutuhannya dan insya Allah kita siap untuk memberikan layanan terbaik dan juga tentu dengan harga yang kompetitif dan sangat-sangat terjangkau. Baik, itulah perkenalan dari Pak Jakin.
Dan alhamdulillah tadi kita sudah lebih dari 1,5 juta user dan juga secara rating kita masih di angka 4,2 dari 4,3 dari skala 5. Dan ini kami berterima kasih kepada para user, kepada para bajakener atas dukungannya, atas apresiasinya, dan ini tentu menjadi semangat kami untuk bisa terus memberikan fitur-fitur yang terbaik dan semakin memudahkan para pajakener dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Baik, terima kasih itulah perkenalan dari kami. Selamat mengikuti kegiatan webinar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan tidak ada kendala dan juga halangan yang berarti dan juga mudah-mudahan apa nanti informasi ilmu yang disampaikan oleh narasumber kami nanti bisa diterima dengan baik dan juga bisa bermanfaat untuk para pajakan sekalian dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sekali lagi terima kasih, selamat mengikuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Aisyah, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas opening speech-nya, Mas Arief. Alhamdulillah nih, berkat pajak Kiners, semua yang turut mendukung pajak in sehingga bisa bertumbuh dan berkembang sampai sekarang ini. Semoga segala doa dan harapan untuk acara webinar kita hari ini terlaksana sebaik-baiknya. Oke, kita lanjut aja. Yang akan kita bahas pada webinar pagi ini adalah tentang strategi menghadapi pemeriksaan pajak terkait transfer pricing untuk perusahaan PMA yang akan dipresentasikan oleh pembicara kita, Mas Gofur selaku COO Pajak In dan Mbak Diva selaku tax specialist dari Pajak In. Nah, namun sebelum saya serahkan kepada Mas Gofur dan Mbak Diva, izinkan saya mengingatkan kepada Bapak Ibu peserta webinar yang telah bergabung untuk mengisi link absensi dan link evaluasi yang ada di kolom chat Zoom, agar Bapak Ibu bisa mendapatkan e-sertifikat gratis pada webinar hari ini. Untuk link absensi akan kami tutup pukul 11.10 WIB. Jadi diharapkan untuk Bapak Ibu untuk segera mengisi linknya dan untuk link evaluasi akan kami bagikan setelah sesi tanya jawab, serta akan langsung ditutup saat webinar selesai. Jadi diharapkan untuk Bapak Ibu tidak keluar masuk Zoom karena khawatir akan tergeser oleh peserta yang lain. Serta jangan lupa juga untuk bergabung pada grup WhatsApp webinar yang nanti akan dikirimkan oleh tim Pajakin melalui kolom chat Zoom. Nah, jangan lupa juga bagi peserta yang sudah memiliki pertanyaan, silahkan mengisi link tanya jawab yang sudah dikirimkan di kolom chat Zoom. Karena nanti akan ada sesi tanya jawab yang akan dijawab langsung oleh Mbak Diva nih. Kemudian kami juga akan mengadakan sesi kuis sebanyak 3 kali setelah selesai pemaparan materi. Maka dari itu, Bapak Ibu dimohon untuk menyimak dengan baik materi yang akan disampaikan oleh Mas Gofur dan Mbak Diva, agar berkesempatan mendapatkan hadiah menarik dari Pajak In. Oke, baik. Kita langsung saja ke acara inti hari ini, yaitu pemaparan materi strategi menghadapi pemeriksaan pajak terkait transfer pricing untuk perusahaan PMA. Sesi pertama yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Mas Gofur. Namun sebelum acara kita mulai, mari kita sapa dulu Mas Gofur terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum Mas Gofur. Sudah hadir? Bagaimana nih kabarnya? Halo, Waalaikumsalam, Mbak Indi. Oke, gimana Mas Gofur? Udah siapkah untuk memberikan materi kita pada hari ini dan memberikan insight-nya kepada kita semua? Apa ya? Ikan asap, ikan lele. Kita siap, Le. Gitu kan? Iya. Oke, makin nggak sabar nih dengerin materi kita hari ini yang akan disampaikan Mas Gofur. Oke, kalau begitu kepada Mas Gofur dipersilahkan atas waktu dan jaringan. Oke, terima kasih Mbak Indi yang cantik pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pajakener semuanya dan teman-teman yang bergabung pada webinar pada pagi hari ini. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, nikmatnya kita bisa sampai dengan saat ini, diberikan kesehatan, diberikan nikmat-nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Selanjutnya mungkin untuk memberikan efektifan dalam waktu kita, sedikit saya ingin memberikan prolog dulu teman-teman. Dan memang ini temanya agak spesial ya, spesial dan sangat-sangat
khusus begitu. Mungkin nanti teman-teman akan merasa, oh temanya kok berat banget tadi seperti disampaikan Mas Arief. Kok tingkat kalau di pajak itu kalau kita bicara tentang transfer pricing kan bicara yang hal-hal yang advance begitu. Apalagi di judulnya sudah menakutkan judulnya tadi untuk pemeriksaan PMA begitu ya. Memang kalau transfer pricing ini biasanya transaksinya adanya antara perusahaan yang di luar negeri dan di Indonesia begitu, teman-teman pajak semua. Sehingga kondisinya ya kalau ada perusahaan induk di luar negeri, anaknya ada di Indonesia atau sebaliknya, induknya di Indonesia, anaknya ada di beberapa negara di luar negeri, itu eh, kecenderungan atau potensinya lebih besar mereka melakukan kegiatan yang ada hubungannya dengan transfer pricing ini. Tapi kalau di internal, maaf, di dalam negeri, apakah juga bisa ada yang transfer pricing? Oh bisa, sangat bisa sekali. Apalagi jika ada transaksi antara pihak-pihak dalam satu grup perusahaan begitu ya. Dalam satu perusahaan gitu, antara parent dengan anak perusahaan, antara sister company begitu. Itu sangat memungkinkan sekali adanya transaksi-transaksi yang dikategorikan sebagai transfer pricing begitu, teman-teman pajakaners semua. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya kita buka dulu dengan slide kita pada pagi hari ini. Apa itu transfer pricing dan bagaimana sedikit kita kasih gambaran lah sehingga teman-teman bisa nanti oh ternyata begini transfer pricing itu. Dan memang kalau kita melihat dan kita baca-baca tentang apa itu transfer pricing untuk materi pajak mungkin nanti kalau memang teman-teman ada request dan lain-lain kita bisa bisa lakukan kegiatan-kegiatan semacam webinar ini ataupun IHT di hari-hari lainnya atau di waktu yang akan datang karena memang sebenarnya transfer pricing itu sendiri perlu banyak ini ya banyak waktu banyak eh, apa yang perlu kita persiapkan begitu sehingga kalau memang nanti diperlukan misalnya oh kita pengen baca lebih dalam tentang transfer pricing ya nggak apa-apa kita dari tim Jakin siap eh, memberikan materi mau dalam bentuk webinar yang reguler seperti ini ataupun teman-teman misalnya minta kita memberikan in-house training begitu seperti tadi yang disampaikan di depan oleh Mas Arief ada layanan in-house training dari Pajakin. Oke, strategi menghadapi pemeriksaan. Jadi pemeriksaan pajak itu salah satunya ada pemeriksaan atas kegiatan atau atas transaksi yang disebut dengan transfer pricing gitu. Meskipun di sini kita judulnya untuk perusahaan PMA, tapi tadi saya sampaikan bahwa indikasinya ataupun kecenderungannya perusahaan-perusahaan di dalam negeri juga bisa dan dapat melakukan apa yang disebut dengan transfer pricing. Next, Mbak. Apa itu transfer pricing? Nah, kalau pengertian secara umum, transfer pricing itu disebut dengan pengalokasian laba untuk tujuan perpajakan dan tujuan-tujuan tertentu lainnya. Nah, ini biasanya masing-masing perusahaan, masing-masing pihak yang melakukan hubungan istimewa itu pasti memiliki tujuan sehingga melakukan apa yang disebut dengan transfer pricing itu. Kalau di perpajakan, pengertian transfer pricing biasanya lebih lebih khusus lagi, yaitu metode untuk ini ya penentuan harga dalam transaksi antar pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Apa itu hubungan istimewa? Apakah ada spesial relationship gitu ya? Uh, jadi bisa jadi kan sebuah perusahaan seseorang misal itu melakukan transaksi dengan misal dengan orang tua ke anaknya begitu yang sama-sama pengusaha misalnya apapun rasanya itu bisa penjualan barang bisa minjam meminjam kan begitu sama juga dengan perusahaan A dengan perusahaan B misalnya jika mereka sama-sama misal ada kepemilikan saham di antara keduanya kemudian ada transaksi di antara itu nah itulah jadi transaksinya antara pihak yang memiliki hubungan istimewa. Next, Mbak. Nah, untuk aturan dan regulasinya,
di pajak itu sendiri ada di PMK 172 tahun 2023, Peraturan Menteri Keuangan ya. Nah, ini perubahan dari PMK 173 itu tentang prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Jadi kalau adanya transfer pricing tadi, transaksi dengan pihak-pihak yang ada hubungan istimewa, itu ya harus wajar dan harus lazim begitu. Baik dari sisi harganya yang wajar, kemudian transaksinya yang lazim, tidak tidak mencurigakan dalam artian tidak ada transaksi tapi ada pembayaran begitu kan, nanti bisa dikategorikan ada pergeseran uang dari pihak satu ke pihak lain yang dimana kedua pihak ini ada hubungan istimewa. Kemudian ada Perdirjen nomor 22 tahun 2013, ada surat edaran nomor 50 tahun 2013, ini tentang ini ya pemeriksaannya ya, pedoman pemeriksaan pajak untuk pihak-pihak yang biasanya ada kegiatan transfer pricing. Untuk wajib pajak yang transaksinya ada transfer pricingnya, itu bisa dilakukan pemeriksaan oleh kantor pajak, dan ini biasanya pemeriksaannya lebih dalam dan lebih uh, detail begitu ya. Dalam arti pemeriksaan yang lain juga dalam dan detail, tapi untuk transaksi transfer pricing ini biasanya akan ada penekanan dan ada fokus yang lebih. Lanjut, Mbak. Nah, hubungan istimewa itu apa sih sebenarnya? Ya, biar kita sama-sama nanti tahu. Jadi di antara pihak-pihak perusahaan kah atau orang pribadi yang memiliki atau yang ada hubungan-hubungan tertentu itu bisa dikategorikan sebagai hubungan istimewa. Itu ada dua kategori besar ya yang ada di pajak. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan dan menurut Undang-Undang PPN. Kalau menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan itu dikelompokkan menjadi tiga bagian atau tiga kategorinya ada tiga. Satu, wajib pajak yang mempunyai penyertaan modal atau kepemilikan lah. Jadi paling rendah 25%. Itu yang pertama. Jadi ada kategorinya, jadi paling rendah 25%. Jika ada kepemilikan saham itu sudah masuk dalam kategori atau definisi sebagai memiliki hubungan istimewa di antara pihak. Kemudian yang kedua, wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya. Dua atau lebih. Menguasai itu tidak harus memiliki saham, itu tidak, tapi bisa menguasai dalam hal misalnya teknologi ataupun menguasai dalam hal formula-formula tertentu yang dipakai oleh pihak lain. Sebenarnya yang mempunyai hak adalah pihak yang satunya misalnya, ataupun penguasaan atas manajemen begitu. Jadi tidak harus memiliki saham, tetapi mereka menguasai. Kemudian yang terakhir, terdapat hubungan keluarga yang tadi ya, keluarga baik sedarah maupun semenda. Semenda itu biasanya lebih pengertian ke ini ya, dari seorang mertua ke menantu begitu, itu pengertiannya semenda. Kalau sedarah ya dari orang tua ke anak. Dalam garis keturunan lurus 1 derajat gitu. Kemudian yang kedua, kalau menurut Undang-Undang PPN, Undang-Undang PPN yang rame-rame ini, akhirnya nggak jadi 12% kan, ataupun jadi dengan nilai lain, itu juga ada pengertian apa itu hubungan istimewa ya. Jadi transaksi penjualan ataupun pengalihan, tukar menukar dan lain sebagainya antara dua pihak, dua atau lebih pengusaha langsung ataupun tidak langsung berada di bawah kepemilikan atau penguasaan pengusaha yang sama. Pengusaha yang menyertakan modal 2% atau lebih. Jadi di Undang-Undang PPH ada, di Undang-Undang PPN juga ada pengertian tentang hubungan istimewa. Oke, selanjutnya Mbak. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, mungkin teman-teman pajakers, jadi apa sih hubungan istimewa yang terkait dengan kepemilikan gitu, atau penyertaan modal? Ya, ini gambarannya nih, misalnya PTA ke PTB, PTC, dan PTD begitu ya. Nah, PTA memiliki saham 50% atau lebih di PTB. PTB kemudian punya saham juga ke PTC 50% atau lebih. Ke PTD juga demikian, 50% atau lebih. Nah, hubungan antara A, B, C, dan D, pihak PT ini ya, pihak ini adalah hubungan istimewa. Jadi ketika ada transaksi, baik misalnya PTA jual barang ke PTD atau PTC, atau meminjamkan uang, atau sewa menyewa atas aset dan lain sebagainya, harganya atau nilai penjualannya, nilai sewanya,
bunga atas pinjamannya itu harus wajar, sama atau sebanding bahasanya lah kalau di dalam pajak itu. Sebanding dengan ketika transaksi dengan pihak yang tidak ada hubungan istimewa atau pihak independen. Itu untuk pengertian tentang kepemilikan yang minimal 25%. Selanjutnya, kalau untuk kategori kedua yang disebut dengan hubungan istimewa tadi, misalnya ada penguasaan teman-teman pedagang ya. Meskipun sahamnya misalnya nggak ada atau ada, misal di bawah 25%, gitu. Itu tetap bisa dikategorikan sebagai adanya hubungan istimewa jika perusahaan atau pihak yang satu menguasai pihak yang lain. Gitu ya. Misal PT XYZ, PT ABC, PT MNO nih, eh, di gambar ini kondisinya seperti ini nih. Ada penggunaan formula, ada teknologi yang dikuasai PT XYZ dipakai oleh PT ABC, teknologi-teknologinya. Kemudian misalnya tadi misal formula ya, untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri kimia, obat-obatan, farmasi dan lain-lain, industri kayak pupuk, kemudian migas dan lain-lain yang ada formula-formula tertentu yang dipakai dan itu dikuasai oleh satu pihak, yang lain memakai. Meskipun mereka tidak ada hubungan kepemilikan saham, mereka bisa dikategorikan sebagai adanya hubungan istimewa jika yang satu menguasai yang lain. Selanjutnya, yang ketiga atau yang terakhir, konsep tentang hubungan istimewa ini adalah hubungan keluarga. Jadi eh, yang pertama sedarah lurus 1 derajat, misal dari ayah ke anak, dari ibu ke anak itu. Kemudian ke samping 1 derajat itu saudara, saudara kandung ya, baik seayah maupun seibu, maupun saudara seayah seibu ya. Kemudian semenda lurus dari mertua ngasih ke menantu atau apa, sekarang sama-sama ini ya pengusaha sehingga ada transaksi di antara mereka. Kemudian semenda ke samping ke ipar gitu. Sama juga ketika dengan suami istri ketika mereka menggunakan skema pemisahan harta ya ataupun perjanjian pemisahan harta dan penghasilan di dalam mereka melaporkan kewajiban perpajakannya. Ini juga ketika ada transaksi di antara suami dan istri itu mereka dikategorikan sebagai adanya hubungan istimewa. Itu teman-teman pajak planners konsep tentang hubungan istimewa tadi. Saya harap teman-teman sudah bisa memahami. Oh, ternyata hubungan istimewa begini ya. Ini tidak hanya terkait dengan transfer pricing ya, terkait dengan semua aturan tentang perpajakan. Jika ada yang menyebut, oh ada hubungan istimewa apa enggak? Nah, ini konsep tentang hubungan istimewa. Jadi tidak hanya terkait dengan transfer pricing, tetapi juga bisa terkait dengan misalnya pemberian hibah, kemudian adanya apa transaksi ataupun pemberian dari pihak A ke pihak B ataupun yang lain-lainnya lah yang ada dan memiliki konsekuensi secara perpajakan. Nah, ini pasti nanti akan ditanya, akan dimintain penjelasan oleh teman-teman di KPP biasanya, apakah antara pihak-pihak yang melakukan kegiatan atau yang ada transaksi itu memiliki hubungan istimewa atau tidak. Selanjutnya, nah bagi teman-teman yang di dalam transaksinya ada transfer pricing-nya, maka diwajibkan untuk membuat yang namanya dokumen transfer pricing atau TP-Doc. Nah, ini biasanya perlu waktu untuk memahami dan bagaimana caranya membuat transfer pricing dokumen ini. Nah, teman-teman kalau memang ada yang perlu dan wajib untuk membuat TP-Doc, saya yakin siap nih memberikan asistensi atau misalnya kayak IHT nih, ayo IHT pembuatan transfer pricing dokumen, insya Allah kita siap. Walaupun saya nggak mau IHT daripada pusing, kita serahin ke pajakin aja lah untuk memberikan asistensi, insya Allah kita siap. Bagaimana transfer pricing dokumen itu kita buat sebagai dokumen untuk ini ya, menunjukkan bahwa transaksi di antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa tadi itu wajar dan lazim. Nah, kewajaran dan kelaziman ini diatur atau
di aturannya disebut dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau prinsip PKKU begitu ya. Bahwa prinsip ini kalau bahasa Inggrisnya itu tuh arm's length principle. Prinsip yang mengatur bahwa apabila kondisi dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yang memiliki atau mempunyai hubungan istimewa sama atau sebanding gitu ya. Jadi tidak harus sama tapi sebanding begitu, harus sebanding, comparable begitu. Kondisi dengan dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa yang menjadi pembanding. Jadi transaksimu dengan pihak-pihak yang ada hubungan istimewa dengan kamu itu harus sama atau sebanding dengan transaksi yang kamu lakukan dengan pihak-pihak yang tidak ada hubungan istimewa atau pihak independen. Ini nih nanti diuji, ditampilkan, kita sampaikan di transfer pricing dokumen itu, teman-teman bacakers. Jadi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha kita tunjukkan, kita buktikan di dokumen transfer pricing. Orang pajak bisa meyakini, oh berarti transaksimu dengan pihak-pihak yang ada hubungan istimewa itu sudah wajar, sudah lazim begitu. Next, Pak. Ini dokumen transfer pricing ada 3 sebenarnya yang utama ya. Ada induk atau master file, ada lokal atau dokumen atau lokal file, kemudian ada laporan per negara atau CBC report gitu ya, CBCR. Ini jadi ada tiga hal ini, tetapi tidak semuanya biasanya. Ada yang hanya dokumen induk dan dokumen lokal misalnya yang perlu dibuat. Tapi juga ada yang ketiga-tiganya wajib membuat. Nanti seperti apa kita lihat. Next, Mbak. Nah, ini teman-teman, jadi ada semacam threshold, ada semacam batasan untuk melihat siapa yang wajib membuat transfer pricing dokumen. Meskipun ada transaksi antar pihak istimewa tadi, 3 kategori tadi, antar transaksi, ternyata tidak semuanya wajib membuat TPDoc atau transfer pricing dokumen. Yang wajib membuat transfer pricing dokumen itu ada diatur di sini bahwa misalnya yang pertama wajib pajak melakukan transaksi afiliasi. Oh tidak. Jadi antar pihak tidak. Oh ya tidak wajib. Dan peredaran bruto lebih dari 50 miliar. Iya, oh wajib TPDoc gitu ya. Kemudian transaksi afiliasi barang berwujud lebih dari 20 miliar. Oh wajib meskipun tidak mencapai 50 miliar total omsetnya misalnya begitu. Kemudian transaksi jasa, ada transaksi jasa misalnya saya menyewa atau jasa manajemen, jasa lainnya antara dua pihak itu ada transaksi atas pinjam meminjam sehingga menimbulkan atau munculnya bunga dan transaksi tidak berwujud, barang tidak berwujud lainnya, hak cipta dan lain-lain lebih dari 5 miliar misalnya. Ya, berarti melakukan transaksi. Jadi ada threshold masing-masing dari perusahaan-perusahaan yang wajib membuat transfer pricing dokumen. Lanjut. Oke, saya kira untuk sedikit mengantar teman-teman semua nanti bagaimana pemeriksaan pajak, apalagi yang berhubungan dengan transfer pricing ini disampaikan oleh Mbak Diva, saya cukup. Teman-teman nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan tanyakan di ini ya, di room, di chat room ya, atau nanti nggak tahu nanti dari Mbak Indi nanti apakah ada pertanyaan langsung ke teman-teman atau yang kita jawab di chat room. Saya kira itu teman-teman bacakaners semuanya dari saya akan dilanjutkan oleh Mbak Diva bagaimana pemeriksaan atas transaksi transfer pricing ini dari pihak perpajakan nantinya, dan kalau ada yang bisa didiskusikan nanti kita diskusi kembali dengan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semuanya. Terima kasih ya teman-teman semuanya bacakaners. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya serahkan ke Mbak Diva untuk melanjutkan. Silakan Mbak Diva. Baik, terima kasih Mas Kufur. Selamat siang semuanya. Izin melanjutkan dari penyampaian materi yang disampaikan oleh Mas Kufur yang mana telah membahas terkait
apa sih itu transfer pricing beserta dokumen apa aja yang dibutuhin. Nah, untuk sekarang kita akan bahas terkait pemeriksaannya. Nah, menurut Per 22 garis miring PJ garis miring 2013 ini adalah pedoman mengenai pemeriksaan terhadap wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa. Regulasi ini tuh mencakup prosedur pemilihan pihak yang diuji berdasarkan analisis fungsi yang telah dilakukan. Dan terdapat beberapa aspek penting. Yang pertama, apa sih tujuan pemeriksaan itu? Regulasi ini tuh bertujuan untuk memberikan pedoman bagi petugas pajak dalam melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang terlibat dalam transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan. Kemudian di sini ada analisis fungsi. Di Per 22 ini menekankan pentingnya analisis fungsi dalam menentukan kewajaran harga transfer. Petugas pajak itu diharapkan untuk menganalisis fungsi, risiko, dan aset yang terlibat dalam transaksi antar perusahaan untuk menilai apakah harga transfer yang ditetapkan sesuai dengan prinsip kewajaran. Kemudian di sini ada prosedur pemilihan pihak yang diuji. Regulasi ini juga mencakup prosedur pemilihan pihak yang akan diuji berdasarkan analisis fungsi yang telah dilakukan. Ini juga membantu dalam menentukan pihak mana yang perlu diperiksa lebih lanjut untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan dengan harga yang wajar. Kemudian dokumentasi yang diperlukan. Wajib pajak itu diharuskan untuk menyediakan dokumentasi yang relevan terkait transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Dokumentasi ini juga harus mencakup informasi yang mendukung penetapan harga transfer yang digunakan. Kemudian ada kewenangan petugas pajak. Nah, di Per 22 ini memberikan kewenangan kepada petugas pajak untuk melakukan penyesuaian terhadap harga transfer jika ditemukan ketidaksesuaian dengan prinsip kewajaran. Kemudian ini juga termasuk kemampuan untuk melakukan audit dan meminta informasi tambahan dari wajib pajak. Dan yang terakhir itu pentingnya kesesuaian dengan regulasi lain. Regulasi ini juga mengingatkan wajib pajak untuk memastikan bahwa praktik transfer pricing mereka itu sesuai dengan ketentuan perpajakan lainnya yang berlaku, termasuk dengan peraturan yang lebih baru seperti PMK 172 garis miring 2023. Oke, next. Kemudian strategi dan teknik persiapan menghadapi pemeriksaan pajak. Yang pertama ini penyusunan dokumentasi yang lengkap. Dari sisi analisis fungsi dan risiko, wajib pajak menyiapkan dokumentasi yang mendetail mengenai fungsi, risiko, dan aset yang terlibat dalam transaksi antar perusahaan. Hal ini juga mencakup informasi tentang peran masing-masing entitas dalam rantai nilai. Kemudian yang kedua, metode penetapan harga. Wajib pajak juga harus mendokumentasikan metode yang digunakan untuk menentukan harga transfer seperti metode perbandingan pasar, metode biaya plus, atau metode penghasilan, dan pastikan untuk menjelaskan alasan pemilihan metode tersebut. Kemudian di kepatuhan terhadap regulasi ini, wajib pajak harus memahami PMK 172 garis miring 2023. Pastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan itu telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang diatur oleh regulasi. Kemudian update dengan peraturan terbaru. Ini untuk wajib pajak dimohon untuk selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan terkait transfer pricing, baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, yang ketiga ini ada audit internal dan review. Untuk wajib pajak, lakukanlah audit internal sebelum pemeriksaan pajak. Dan identifikasi potensi masalah ataupun ketidaksesuaian yang perlu diselesaikan. Kemudian ada review oleh pihak ketiga. Pertimbangkan juga untuk menggunakan jasa konsultan maupun auditor eksternal yang berpengalaman dalam transfer pricing untuk melakukan review terhadap dokumentasi dan kebijakan yang ada. Next. Yang keempat ini ada pelatihan dan kesadaran tim. Wajib pajak juga harus memberikan pelatihan kepada tim keuangan maupun tim pajak mengenai kebijakan transfer pricing dan kewajiban dokumentasi. Nah, hal ini juga membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya kepatuhan perpajakan.
Kemudian keterlibatan manajemen. Libatkan manajemen dalam proses ini karena untuk memastikan bahwa kebijakan transfer pricing dapat dukungan dan perhatian yang memadai. Kemudian ada konsistensi dalam pelaporan. Nah, ini pastikan menjaga konsistensi antara laporan keuangan dan dokumentasi transfer pricing. Setiap perubahan dalam transaksi ataupun struktur perusahaan harus tercermin dengan jelas dan dokumentasi. Kemudian keenam, ini ada komunikasi yang baik dengan otoritas pajak. Kita sebagai wajib pajak, jika ada pertanyaan ataupun klarifikasi dari petugas pajak atau otoritas pajak, tanggapi dengan proaktif. Komunikasi yang baik itu juga membantu membangun hubungan positif dan mengurangi ketidakpastian selama proses pemeriksaan. Kemudian siapkan tim responsif. Ini dimohon untuk membentuk tim khusus yang siap menjawab pertanyaan ataupun permintaan informasi dari otoritas pajak selama pemeriksaan berlangsung. Dan yang terakhir ini adalah simulasi dan persiapkan dokumen. Lakukan simulasi pemeriksaan untuk mengidentifikasi area yang mungkin menjadi fokus perhatian dari auditor. Ini juga membantu perusahaan untuk lebih siap menghadapi situasi yang nyata. Dan yang terakhir, siapkan dokumen pendukung. Kumpulkan semua dokumen pendukung yang relevan, termasuk kontrak, faktur, dan korespondensi terkait transaksi yang akan diperiksa. Dan next. Nah, ini adalah tahapan ataupun timeline dari pemeriksaan transfer pricing bagi perusahaan PMA. Yang pertama itu pastinya ada pemberitahuan pemeriksaan. Proses ini dimulai dengan pemberitahuan resmi dulu dari DJP kepada perusahaan PMA mengenai rencana pemeriksaan. Pemberitahuan ini biasanya mencakup informasi tentang periode yang akan diperiksa dan jenis pemeriksaan yang akan dilakukan. Kemudian setelah itu persiapan oleh wajib pajak. Setelah menerima pemberitahuan, perusahaan PMA itu harus mempersiapkan dokumen dan informasi yang diperlukan termasuk laporan keuangan, bukti transaksi, dan dokumentasi dari transfer pricing itu sendiri. Persiapan ini tuh penting untuk memastikan bahwa semua informasi yang relevan tersedia saat pemeriksaan berlangsung. Kemudian ketiga, barulah pelaksanaan pemeriksaan. Tim pemeriksa dari DJP akan melakukan pemeriksaan di lokasi perusahaan atau melalui metode lain yang sesuai. Nah, selama tahap ini mereka akan mengumpulkan data, keterangan, dan bukti yang diperlukan untuk menilai kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban perpajakan, khususnya terkait transfer pricing. Kemudian yang keempat, adanya pembahasan hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan ini akan dibahas dengan perusahaan. Ini termasuk penjelasan mengenai temuan dan rekomendasi dari tim pemeriksa. Perusahaan memiliki kesempatan untuk memberikan klarifikasi ataupun tanggapan terhadap temuan tersebut. Dan yang kelima ini adanya penyampaian SPHP atau surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. DJP juga akan mengeluarkan SPHP yang merangkum hasil keseluruhan pemeriksaan. Dalam surat ini akan dijelaskan bahwa kewajiban pajak yang harus dipenuhi oleh perusahaan jika ada serta transaksi berkaitan dengan sanksi administratif yang mungkin akan dikenakan. And next. Ini ada masa tanggungan, yang mana perusahaan itu diberikan batas waktu tertentu untuk menanggapi atau memberikan keberatan terhadap hasil dari pemeriksaan. Ini adalah kesempatan bagi perusahaan untuk menyampaikan argumen ataupun bukti tambahan yang mendukung posisi mereka. Dan yang ketujuh, ini ada penyusunan laporan hasil pemeriksaan. Nah, setelah mempertimbangkan tanggapan dari perusahaan, DJP akan menyusun LHP atau laporan hasil pemeriksaan yang berisi keputusan akhir mengenai kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Kemudian yang kedelapan, setelah penyampaian LHP kepada wajib pajak, yang mencakup informasi tentang kewajiban pajak yang harus dibayar dan sanksi yang mungkin dikenakan, itu baru bisa mengajukan masa banding. Jika perusahaan tidak setuju dengan hasil pemeriksaan, mereka memiliki hak untuk mengajukan banding. Proses banding ini harus dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan setelah menerima LHP. Dan yang terakhir baru penyelesaian sengketa. Nah, jika banding sudah diajukan, proses penyelesaian sengketa akan baru dilakukan, yang melibatkan
melibatkan mediasi ataupun litigasi di pengadilan pajak tergantung pada kompleksitas kasus. Nah, dengan tahapan maupun timeline ini, perusahaan PMA dapat lebih siap dalam menghadapi pemeriksaan pajak terkait transfer pricing dan memastikan bahwa semua kewajiban perpajakan dipenuhi dengan baik. Next. Nah, ini gimana sih cara menghadapi pemeriksa pajak atas transfer pricing bagi perusahaan PMA? Yang paling utama itu adalah persiapkan dokumentasi yang kuat. Nah, ini kumpulkan semua bukti-bukti pendukung bahwa pastikan semua dokumentasi transfer pricing itu lengkap dan terorganisir. Ini juga termasuk analisis fungsi risiko dan metode yang digunakan untuk menentukan harga transfer. Karena bukti yang kuat itu juga dapat membantu membuktikan bahwa harga yang ditetapkan adalah wajar dan sesuai dengan prinsip kewajaran pasar. Dan yang kedua adalah analisis temuan dari pemeriksa. Jadi wajib pajak harus tinjau dahulu atas temuan tersebut dengan seksama, kemudian identifikasi poin-poin di mana wajib pajak tidak setuju dan siapkan argumen yang jelas untuk masing-masing poin tersebut. Contohnya, jika pemeriksa mengklaim bahwa harga transfer terlalu rendah, maka wajib pajak dapat menunjukkan data pasar yang mendukung harga yang wajib pajak tetapkan. Kemudian yang ketiga, itu gunakan data pasar yang relevan. Nah, sajikan data pasar yang relevan untuk menunjukkan bahwa harga transfer yang ditetapkan atau diterapkan sejalan dengan transaksi sejenis di pasar. Ini juga dapat mencakup studi pasar, laporan industri, ataupun data dari sumber terpercaya yang menunjukkan bahwa harga yang wajib pajak tetapkan adalah wajar. Kemudian next. Kemudian sampaikan argumen dengan jelas dan logis. Nah, sebelum itu, tunjukkan juga bahwa kebijakan transfer pricing wajib pajak itu telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, contohnya seperti PMK 172/2023, ini juga menunjukkan bahwa perusahaan telah berusaha untuk mematuhi ketentuan yang ada dan mengurangi resiko sengketa. Kemudian saat menyampaikan menghadapi pemeriksa ataupun menyampaikan argumen, gunakan bahasa yang jelas dan logis, hindari jargon teknis yang mungkin tidak dipahami oleh auditor. Jadi, fokus pada fakta dan data yang mendukung posisi wajib pajak. Kemudian keenam ini ada libatkan ahli ataupun konsultan pajak. Jika perlu libatkan juga yaitu konsultan pajak atau ahli transfer pricing untuk memberikan pendapat profesional mengenai kebijakan dan praktik yang diterapkan. Pendapat dari pihak ketiga ini dapat memberikan bobot tambahan pada argumen wajib pajak. Kemudian setelah itu, tawarkan solusi ataupun kompromi. Jika ada area di mana wajib pajak mungkin bersedia untuk berkompromi, tawarkan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Ini menunjukkan itikat baik dan keinginan untuk menyelesaikan masalah secara konstruktif. Dan yang terakhir adalah siapkan untuk diskusi lanjutan. Nah, setelah menyampaikan argumen dari wajib pajak, maka wajib pajak itu harus bersiap untuk diskusi lebih lanjut dengan pemeriksa. Tanggapi pertanyaan ataupun keberatan yang mungkin muncul dengan tenang dan profesional. Dengan tahapan-tahapan menghadapi pemeriksa pajak ini, perusahaan PMK dapat lebih efektif dalam menyusun counter ya, ataupun memberikan argumen terhadap pemeriksaan pajak terkait transfer pricing, serta meningkatkan peluang untuk mencapai hasil yang menguntungkan. Next. Ini adalah contoh kasus yang sering terjadi dalam transfer pricing. Yang pertama adalah penetapan harga yang tidak wajar. Salah satu kasus umum adalah ketika otoritas pajak menemukan bahwa harga transfer yang diterapkan dalam transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa itu tidak mencerminkan nilai pasar yang wajar. Contohnya, perusahaan mungkin menetapkan harga jual yang terlalu rendah untuk produk yang dijual kepada anak perusahaan, sehingga mengurangi pajak yang terutang. Kemudian kedua, dokumentasi yang tidak memadai. Banyak juga perusahaan PMA menghadapi masalah ketika dokumentasi transfer pricing mereka dianggap tidak memadai atau tidak lengkap. Ketidakjelasan dalam analisis fungsi, risiko, dan metode yang digunakan untuk menentukan harga transfer
dapat menjadi alasan bagi auditor untuk melakukan penyesuaian pajak. Kemudian yang ketiga, itu adalah penghindaran pajak melalui struktur perusahaan. Nah, kasus lain yang sering terjadi atau sering muncul adalah penggunaan struktur perusahaan yang kompleks untuk mengalihkan laba ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Jadi otoritas pajak dapat menilai bahwa transaksi antar perusahaan tersebut tidak dilakukan dengan itikat baik dan berpotensi melanggar ketentuan perpajakan. Okay, next. Ini adanya perbedaan dalam metode penetapan harga. Nah, terdapat juga kasus di mana perusahaan itu menggunakan metode penetapan harga yang berbeda dari yang diharapkan oleh otoritas pajak. Contohnya, kalau perusahaan menggunakan metode biaya plus, tetapi auditor itu lebih memilih metode perbandingan pasar. Nah, hal ini juga dapat menyebabkan sengketa mengenai kewajaran harga transfer yang ditetapkan. Nah, selanjutnya, contoh kasusnya adalah keterlambatan dalam penyampaian dokumentasi. Nah, ini juga dapat menjadi masalah, karena kalau perusahaan tidak dapat memberikan informasi yang diminta dalam waktu yang ditentukan, ini juga dapat menimbulkan asumsi negatif dari auditor dan berpotensi mengarah pada penyesuaian pajak. Kemudian adanya sengketa atas penyesuaian pajak. Nah, setelah pemeriksaan, seringkali terjadi sengketa mengenai penyesuaian pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak. Perusahaan mungkin nggak setuju dengan jumlah yang ditetapkan oleh auditor dan berusaha untuk membuktikan bahwa harga transfer yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip kewajaran. Dan yang ketujuh ini adalah kasus spesifik sektor industri. Ada beberapa sektor industri seperti freight forwarding, ini seringkali menghadapi tantangan khusus terkait transfer pricing. Contohnya dalam industri ini, penetapan harga untuk layanan yang diberikan antar afiliasi dapat menjadi sumber sengketa, terutama jika tidak ada standar harga yang jelas. Nah, dengan memahami beberapa contoh kasus ini, perusahaan PMA itu dapat lebih siap dalam menghadapi pemeriksaan pajak dan mengelola resiko yang memungkinkan terjadi terkait transfer pricing. Okay, next. Next, Mas. Nah, ini adalah contoh analisis studi kasus yang mana contoh kasusnya dari PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia. PT Toyota Motor Factoring Indonesia menghadapi tantangan signifikan terkait pemeriksaan pajak yang berfokus pada transfer pricing. Kemudian setelah restrukturisasi bisnis pada tahun 2003, perusahaan mengalami penurunan tajam dalam laba dan pembayaran pajak. Pemeriksaan pajak menemukan bahwa harga transfer untuk ekspor ke Singapura lebih rendah dari harga kewajaran yang memicu perhatian otoritas pajak. Nah, strategi apa sih yang sekiranya dapat dilakukan oleh PT Toyota ini? Yang pertama, itu peningkatan dokumentasi dari transfer pricing. PT Toyota ini menyadari bahwa pentingnya dokumentasi yang kuat untuk mendukung kebijakan dari transfer pricing mereka. Perusahaan ini mulai mengumpulkan dan menyusun dokumen yang mencakup analisis fungsi, risiko, dan metode penetapan harga yang digunakan. Nah, dengan dokumentasi yang lengkap, perusahaan itu juga dapat menunjukkan bahwa harga transfer yang diterapkan sesuai dengan prinsip kewajaran pasar. Kemudian kedua, ada analisis internal sebelum pemeriksaan. Nah, sebelum pemeriksaan dimulai, PT Toyota melakukan analisis internal dahulu untuk meninjau kebijakan transfer pricing yang ada. Mereka membandingkan harga transfer yang diterapkan dengan data pasar untuk memastikan bahwa harga tersebut adalah wajar. Analisis ini membantu perusahaan mengidentifikasi potensi masalah dan mempersiapkan argumen yang kuat untuk menghadapi auditor. Kemudian ketiga, adanya penggunaan data pasar yang relevan. PT Toyota ini juga mengumpulkan data pasar yang relevan untuk mendukung harga transfer yang diterapkan. Nah, dengan menyajikan data dari transaksi sejenis di pasar, perusahaan dapat menunjukkan bahwa harga yang diterapkan atau ditetapkan itu tidak hanya wajar, tapi juga sejalan dengan praktik industri. Nah, yang keempat, ini adalah kepatuhan terhadap regulasi perpajakan.
Perusahaan memastikan bahwa kebijakan transfer pricing mereka mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh DJP. Nah, dengan menunjukkan kepatuhan ini, PT Toyota dapat mengurangi resiko sengketa yang menunjukkan itikat baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Yang kelima, ini ada komunikasi yang efektif dengan otoritas pajak. Selama proses pemeriksaan, PT Toyota itu berfokus pada komunikasi yang jelas dan terbuka dengan auditor. Mereka menyampaikan argumen dengan logis dan menyediakan informasi yang diminta itu tepat waktu, yang membantu membangun hubungan positif dengan otoritas pajak. Kemudian, menghadapi sengketa dengan pendekatan proaktif. Nah, jika terjadi sengketa mengenai penyesuaian pajak, PT Toyota ini siap untuk melakukan banding. Mereka melibatkan konsultan pajak untuk memberikan pendapat profesional yang dapat memperkuat posisi perusahaan dalam menghadapi auditor. Dan yang terakhir ini menawarkan solusi dan kompromi. PT Toyota menunjukkan itikat baik dengan bersedia menawarkan solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak jika ada area di mana mereka itu mungkin bersedia untuk berkompromi. Ini juga membantu menciptakan suasana yang lebih konstruktif dalam penyelesaian masalah. Next. Nah, kesimpulannya, dengan melalui penerapan strategi ini, PT Toyota berhasil menghadapi pemeriksaan pajak terkait transfer pricing dengan lebih efektif. Dengan meningkatkan dokumentasi, melakukan analisis internal, dan berkomunikasi secara efektif dengan otoritas pajak, PT Toyota juga dapat mengurangi resiko penyelesaian pajak dan mencapai hasil yang lebih menguntungkan. Nah, pendekatan proaktif dan etikat baik dalam menawarkan solusi itu juga menjadi kontribusi pada penyelesaian sengketa yang lebih konstruktif. Oke, next. Oke, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Mbak Indi. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Mas Gofur, juga Mbak Diva, atas pemaparan materinya. Benar-benar insightful banget dan bikin pengetahuan kita makin bertambah. Oke, terima kasih, Mbak. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita mau langsung aja masuk ke sesi kuis nih. Bagi Bapak Ibu, teman-teman yang ingin mengikuti kuis, izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu ya, terkait rules-nya. Nah, jadi ketika saya selesai menghitung mundur, Bapak Ibu teman-teman dipersilahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya. Lalu kami akan memilih dulu peserta tercepat yang mengaktifkan fitur raise hand, dan nantinya peserta tercepat tersebut akan kami persilahkan untuk menjawab pertanyaan yang akan kami tampilkan nanti. Ya. Nah, untuk sebelum mulai kuasnya, saya akan hitung mundur dulu dari 3, 2, 1 ya. Setelah itu boleh diaktifkan fitur raise hand. Oke, bersiap-siap untuk soal pertama. 3, 2, 1. Oke, sebentar ya, saya pilihkan dulu untuk peserta tercepat dan beruntung untuk menjawab kuis kita yang pertama ini. Oke, bentar saya lihat. Oke, untuk Bapak Ibu, ya Bapak Hari Setiawan boleh untuk menjawab pertanyaan pertama. Bapak Hari Setiawan ada? Siap-siap ya. Iya, Kak. Oke, ini dia pertanyaan pertamanya. Apa itu transfer pricing? A. Harga jual produk kepada konsumen. B. Harga yang ditetapkan untuk transaksi antara perusahaan yang saling berhubungan. C. Biaya produksi barang. Dan D. Harga pasar untuk barang. Boleh Pak Hari Boleh Pak Hari untuk menjawab ya. Boleh Oke. dengan nyalain mikrofonnya atau di kolom komen juga boleh ya Mbak Ica. Oke. Ya. Yang B, Ini Kak. nyalain mikrofon. Harga yang ditetapkan untuk transaksi antara perusahaan yang saling berhubungan.
Nah, untuk pertanyaan pertama, apa itu transfer pricing? Jawabannya adalah yang B, harga yang ditetapkan untuk transaksi antar perusahaan yang saling berhubungan. Selamat. Itu jawabannya benar ya? Jawabannya benar. Baik, terima kasih. Oke, nah untuk Pak Hari, jadi karena Pak Hari ini berkesempatan untuk memenangkan hadiah kuisnya. Nah, untuk syarat sebagai informasi untuk syarat penukaran hadiahnya itu adalah teman-teman bisa menghubungi Pajakin, jadi bisa kali teman-teman DM Instagramnya Pajakin di @pajakind. Kemudian juga membuat Instastory-nya mengenai webinar yang kita adakan pada hari ini, yang diikuti pada hari ini, dan jangan lupa untuk tag ke @pajakin. Seperti itu ya. Itu informasi untuk teman-teman yang lain juga yang ingin menjawab kuis-kuis kita. Masih ada 2 pertanyaan lagi, jadi stay tune dulu ya. Oke. Nah, kita mau menuju ke kuis kedua. Siap-siap dulu teman-teman ya. Boleh ya ini dulu, disiapkan dulu. Gercep-gercepan. Setelah saya hitung mundur 3, 2, 1 ya. Oke, cara cara raise hand-nya gimana? Boleh langsung klik fitur raise hand-nya ya. Oke, sudah siap teman-teman? Soal kedua, 3, 2, 1. Oke, udah banyak nih yang raise hand. Sebentar ya, saya pilihkan dulu untuk teman-teman tercepat, kandidat tercepat yang sudah raise hand. Oke, sebentar saya lihat. Untuk Bapak M. Iqbal A. Berutu, boleh nih. Ada Bapak Iqbal, Bapak Iqbal A. Berutu, boleh di open mic-nya atau di komen aja. Ada. Hadir. Oke, hadir. Oke, kita bersiap untuk pertanyaan kedua untuk Bapak Iqbal. Siapakah yang wajib membuat TP-Doc? A. Wajib wajib pajak yang tidak melakukan transaksi afiliasi. B. Wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi. C. Hanya perusahaan yang beroperasi di luar negeri. Atau D. Semua perusahaan di Indonesia. Boleh dijawab open mic atau di kolom komen ya untuk Bapak Iqbal. M. Iqbal A. Berutu. Bagaimana Bapak Iqbal? Apa jawabannya? Sudah tahu? Boleh di open mic? Halo Mbak, Iya, jawabannya adalah B, wajib pajak yang B. melakukan transaksi afiliasi. Bener ya? Oke, jawabannya adalah B. Wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi. Selamat, Bapak M. Iqbal. Dan jangan lupa juga tadi untuk syarat penukaran klaim hadiahnya, ini dia, bisa Bapak follow dulu Instagram Pajakin di @pajakin. Kemudian menghubungi kami lewat DM dan jangan lupa membuat Instastory tentang webinar kami kita pada hari ini ya. Dan jangan lupa di-tag juga ke @pajakind. Selamat, Bapak Iqbal. Nah, teman-teman yuk, masih ada 1 pertanyaan lagi. Jadi yuk yang mau, tak dulu, untuk teman-teman seperti biasa ya, untuk raise hand itu setelah saya hitung mundur. Mohon maaf nih. Jadi teman-teman yang raise hand-nya sebelum saya hitung mundur didiskualifikasi ya dari kuisnya. Gitu guys. Oke, boleh langsung next. Oke, pertanyaan ketiga, hitung mundur 3, 2, 1 ya. 3, 2, 1. Oke, udah banyak nih. Sebentar ya, saya cari dulu yang paling pertama raise hand. Oke, untuk yang pertama raise hand ada di Ibu Ayu Cindy Nafisa Sari. Ada Ibu Ayu Cindy, boleh di open mic? Iya Kak, ada. Oh iya, ada. Oke.
Oke, siap-siap untuk pertanyaan ketiganya. Dan ini untuk pertanyaannya. Apakah semua wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi harus membuat TP-Doc? A. Ya, tanpa terkecuali. B. Tidak, hanya yang memenuhi batasan tertentu. C. Hanya wajib pajak besar. Atau D. Hanya wajib pajak yang beroperasi di luar negeri. Boleh dipertimbangkan dulu untuk jawabannya ya, Ibu Ayu Cindy. Ya, teman-teman bisa sambil menjawab juga ya untuk insight kita tentang soal-soalnya nih. Jawabannya yang B, Kak. Mohon maaf, Ibu Ayu Cindy boleh tolong diulang? Jawabannya yang A, tanpa terkecuali. Oke, untuk jawabannya mohon maaf ternyata masih kurang tepat. Eh, Ibu Ayu. Nah, saya mau cari dulu kandidat berikutnya ya, yang akan menjawab kuis seperti biasa untuk raise hand-nya setelah hitungan mundur. Setelah hitungan mundur 3, 2, 1 ya. Oke, diturunkan dulu raise hand-nya teman-teman ya. Kakak Regina boleh diturunkan dulu raise hand-nya. Saya hitung mundur dulu. 3, 2, 1. Bentar ya, saya cari dulu untuk kandidatnya. Oke, saya memberi kesempatan untuk Ibu Nurul Anggreni Siregar ada. Nurul Anggreni Siregar. Boleh di open mic-nya kalau sedang hadir. Ada, Kak. Oke. Boleh dijawab ya. Untuk pertanyaannya, apakah semua wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi harus membuat TP-Doc? Jawabannya B, Kak. Oke. Oke, kita lihat dulu untuk jawabannya. Jawabannya ternyata adalah iya, B, tidak hanya yang memenuhi batasan tertentu. Selamat pada Yeay. Ibu Nurul Anggreni. Oke, seperti biasa untuk syarat klaim hadiahnya, follow Instagram Pajak In di @pajak_ind, menghubungi kami juga lewat DM dan bikin story-nya tentang webinar kita pada hari ini dan jangan lupa tag-tag. Itu ya, selamat kepada teman-teman yang sudah mengikuti kuis. Kami ucapkan juga selamat kepada teman-teman yang menjadi juara pada kuis kita. Nah, untuk klaim hadiahnya ini syaratnya boleh langsung dilakukan sekarang ya, supaya nanti kita mendatanya juga gercep. Tuh. Oke, mungkin lanjut aja ya. Untuk sesi berikutnya ini mau ke sesi tanya jawab, di mana untuk sesi ini akan langsung dijawab oleh Mbak Diva nih, Bapak Ibu teman-teman. Bagi yang masih memiliki pertanyaan, boleh langsung aja dituliskan pertanyaannya ya di link pertanyaan yang sudah kami kirimkan. Ya, untuk teman-teman yang ingin bertanya, mohon maaf kita tidak menerima yang raise hand, tapi untuk pertanyaan yang masuk itu langsung kita bacakan dari link pertanyaan yang sudah dikirimkan ya, teman-teman ya. Boleh di-scroll aja di kolom komentar. Ya. Oke, sebentar saya mau lihat dulu untuk link pertanyaannya. Udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Kepada Mbak Diva, boleh Mbak dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan pertama ya. Untuk pertanyaan pertama itu dari eh, Pak Muhammad Rio Anggara Tanjung. Bagaimana jika transfer pricing perusahaan PMA tidak melakukan pembayaran pajak secara teratur? Apa kegiatan usaha perusahaan tersebut akan sebentar ya teman-teman ya, akan dihentikan
Itu pertanyaan pertama. Boleh dipersilakan Mbak Diva untuk menjawab. Oke, makasih Mbak Indi. Izin menanggapi pertanyaan dari Pak Rio. Nah, kalau misalnya perusahaan PMA menerapkan transfer pricing yang nggak sesuai sama ketentuan dan nggak membayar pajak secara teratur, maka ada beberapa konsekuensi nih yang bisa terjadi. Tapi penghentian kegiatan usaha itu bukan tindakan pertama yang dilakukan oleh eh, otoritas pajak ya atau dari DJP. Nah, ini adalah tahapan dan risiko yang mungkin dihadapi perusahaan. Yang pertama, yaitu adanya pemeriksaan. Kemudian adanya sanksi administratif terlebih dahulu. Kemudian ketiga, adanya penyidikan. Dan ketika proses tersebut itu sudah dilewati, maka akan ada kemungkinan penutupan kegiatan usaha. Mungkin seperti itu ya, Pak. Semoga membantu jawabannya. Terima kasih. Oke, itu dia untuk jawabannya. Untuk Bapak Muhammad Rio Anggara, apakah sudah menjawab, Bapak? Sudah menjawab mungkin ya. Mungkin saya mau em, terus ke pertanyaan berikutnya saja. Untuk pertanyaan kedua nih, dari Ibu Lia Novaria Nanggolan. Pertanyaannya adalah, resiko apa yang timbul dari penerapan transfer pricing bagi wajib pajak badan? Boleh Mbak Diva dipersilahkan untuk menjawab. Oke, resiko yang timbul ya. Nah, dilakukan pemeriksaan oleh kantor pajak dan jika ada indikasi penyalahgunaan transfer pricing itu maka akan dilakukan koreksi oleh kantor pajak yang menyebabkan kewajiban pajak itu bertambah. Penyalahgunaan yang dimaksud ini bisa berupa pengalihan kas kepada perusahaan afiliasi di tax haven country-nya dengan melakukan transaksi dengan pihak afiliasi tanpa ada tujuan yang jelas dan lain sebagainya. Nah, pada dasarnya transaksi intragroup ini harus jelas tujuannya dan didasarkan dengan dokumentasi yang jelas seperti perjanjian, invoice, maupun dokumen pendukung lainnya. Seperti itu. Semoga membantu ya Bu, Bu Lia. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya, Mbak Diva. Kita berikutnya nih ada pertanyaan dari Ibu Nur Amalia. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika perusahaan dengan pendapatan 1,2 triliun per tahun, tetapi yang menjadi afiliasinya sudah tidak beroperasi, sudah tidak dorman, apakah tetap harus membuat TP-Doc? Boleh Mbak Diva dipersilahkan untuk menjawab. Baik, apakah masih menjadi afiliasi atau tidak gitu ya? Jawabannya adalah ya. Perusahaan dengan pendapatan 1,2 triliun ya per tahun itu tetap wajib membuat TP-Doc atau transfer pricing dokumentasinya meskipun afiliasi sudah tidak beroperasi atau dormant. Nah, alasan tetap membuat TP-Doc atau tetap wajib gitu ya membuat TP-Doc. Yang pertama itu karena memenuhi persyaratan peraturan perpajakan yang mana pendapatan brutonya itu lebih dari 50 miliar per tahun. Jadi wajib pajak itu harus menyusun local file TP-Doc-nya. Kemudian perusahaan induk dengan pendapatan konsolidasi lebih dari 11 triliun juga wajib membuat master file dan CBCR. Nah, ini jika memenuhi syarat lainnya. Kemudian yang kedua, adanya transaksi afiliasi ini masih dapat diperiksa. Nah, meski afiliasi atau sudah dorman ini, jika sebelumnya pernah ada transaksi afiliasi, maka otoritas pajak tetap dapat memeriksa harga transfernya dalam jangka waktu tertentu. Nah, umumnya ini 5 tahun. Nah, sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pajak yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga, menghindari risiko dari sanksi pajak. Jika ada TP-Doc yang nggak disiapkan, perusahaan itu bisa aja kena sanksi administratif jika diperiksa oleh DJP. Kemudian kapan sih TP-Doc bisa nggak dibuat? Nah, TP-Doc
nggak wajib dibuat jika yang pertama itu perusahaan tidak memiliki transaksi afiliasi sama sekali dalam tahun pajak berjalan, dan yang kedua tidak memenuhi batasan threshold yang ditetapkan dalam PMK 172 ya. Nah, jika perusahaan hanya memiliki afiliasi yang tidak aktif, tapi juga ada transaksi dengan mereka, maka Tipidok bisa aja lebih sederhana atau bahkan tidak perlu dibuat. Tapi tetap disarankan untuk memiliki dokumentasi pendukung sebagai bukti bahwa tidak adanya transaksi afiliasi yang signifikan. Jadi kesimpulannya itu tetap wajib membuat Tipidok jika ada transaksi afiliasi. Meskipun afiliasi ini sudah dorman, jadi jika tidak ada transaksi tetap harus ada bukti pendukung untuk menghindari potensi masalah saat pemeriksaan pajak. Oke, mungkin itu aja jawabannya. Semoga membantu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Diva. Mungkin ini Mbak Diva masih ada satu pertanyaan lagi yang terakhir dari Bapak Ahmad Sugianto, SE. Pertanyaannya adalah, apakah transfer pricing berlaku untuk perusahaan pertambangan batu bara di Indonesia? Apakah hanya khusus perusahaan modal asing saja? Boleh Mbak Diva dipersilakan untuk menjawab. Oke, untuk transfer pricing sendiri di Indonesia berlaku untuk semua perusahaan yang terlibat dalam transaksi antar perusahaan dalam satu grup, baik itu perusahaan domestik maupun asing. Jadi, perusahaan pertambangan batu bara yang beroperasi di Indonesia, baik yang dimiliki oleh modal asing ataupun domestik, itu tetap harus mematuhi ketentuan transfer pricing jika mereka itu melakukan transaksi lintas entitas ya dalam satu grup yang sama, seperti transaksi antara anak perusahaan dengan perusahaan induk, perusahaan afiliasi ataupun pihak terkait lainnya yang memiliki hubungan istimewa. Mungkin itu aja, semoga membantu. Terima kasih. Oke, demikian pertanyaannya. Terima kasih banyak untuk Mbak Diva yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan juga Bapak Ibu sekalian yang juga telah bertanya. Mohon maaf nih tidak dapat menjawab semua pertanyaan yang masuk ya. Nah, tetapi untuk pertanyaan yang belum sempat kami jawab, Bapak Ibu bisa banget untuk mengecek sosial media kami di Instagram Pajakin, karena nanti pertanyaan-pertanyaannya juga akan kami jawab ya melalui sosial media kami. Untuk pertanyaan yang lebih detail, kami juga sangat open nih untuk Bapak Ibu sekalian berkonsultasi secara langsung ya melalui platform Pajakin. Selanjutnya, izinkan saya memperkenalkan platform media sosial Pajakin kepada Bapak Ibu. Oke, di sini ada Instagram Pajakin yang menampilkan konten-konten perpajakan terbaru dari kami, serta informasi webinar edukasi perpajakan. Selain Instagram, kami juga ada sosial media lainnya, Bapak Ibu, seperti ada YouTube Official Pajakin. Di sini biasanya untuk rekaman webinar kita, videonya akan di-upload di YouTube kami ini. Kemudian juga ada YouTube Lapak Pajak. Di sini tuh terdapat banyak nih podcast-podcast seputar perpajakan yang menarik banget. Jadi jangan lupa untuk subscribe, nonton juga, likes, dan follow. Follow mah di Instagram. Kemudian kita juga ada TikTok. TikTok Pajakin ini berisikan video-video menarik. Dan yang terakhir juga kami punya website atau blog artikel pajak yang berisikan berita pajak terbaru. Bapak Ibu silahkan follow semua platform sosial media Pajakin untuk mendapatkan update peraturan perpajakan terbaru dan juga info webinar Pajakin selanjutnya pastinya. Kemudian saya juga ingin mengingatkan untuk kepada peserta webinar mengisi link absensi dan link evaluasi yang sudah dibantu share ya oleh tim Pajakin di kolom chat Zoom sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat. Boleh Bapak Ibu sekalian di-scroll aja di kolom komentarnya ya. Kami ingatkan juga untuk peserta yang belum bergabung pada grup WA webinar pada hari ini, silakan untuk bergabung. Ya, silakan untuk bergabung di grup WA webinar kita, karena nantinya e-sertifikat dan materi akan di-share di grup tersebut.
Nah, tidak terasa ya, kita udah sampai di penghujung acara untuk sesi webinar pada hari ini. Terima kasih banyak kami ucapkan yang sebanyak-banyaknya untuk ketersediaan Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar pada hari ini dari awal hingga akhir. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak CEO Pajakin, Mas Arief Rohman, serta narasumber kita pada hari ini ada Mas Gofur dan juga Mbak Diva yang telah berkenan menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan bisa berguna bagi kita semua. Amin. Nah, jika Bapak Ibu sedang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, kami dari Pajakin memiliki tim konsultan pajak profesional yang bersedia membantu Bapak Ibu untuk mendapatkan solusi perpajakan yang terbaik dan akurat. Dan jangan lupa juga untuk tetap menggunakan aplikasi Pajakin untuk mendapatkan solusi pajak dalam genggaman. Saya Indi selaku Master of Ceremony pada acara hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau hal-hal lain yang kurang berkenan. Sampai berjumpa kembali ya di webinar edukasi perpajakan selanjutnya dari Pajakin. Saya mohon izin untuk menutup webinar pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.